Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa di acara training yang diselenggarakan oleh Training Department dari The London School of Public Relations Jakarta, yaitu training kali ini Effective Communication yang akan dibawakan oleh Mr. Afdaliza MPSI, psikolog, dan beliau adalah personal manager dari LSPR Business Institute dan juga seorang full-time lecturers. Nah, untuk menyambut training akan dibawakan oleh Mr. Afdal, saya ingin sedikit memberikan hint tentang interpersonal communication. Mengapa kita semua harus mempelajarinya, mengapa kita semua harus memahaminya. Yang pertama itu learn how to express gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau ada student datang kepada kita terus menanya, kan kadang-kadang kita tuh kan juga jawabnya suka pengen datar gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa ada ekspresi ya, ekspresi attentive gitu ya. Kita ekspresi bahwa kita mau mendengarkan, bahwa kita simpati dengan apa yang disampaikan, dan juga misalnya apakah itu kabar gembira ataukah itu hal yang mana mereka kesulitan ya, kita bisa membuatkan face expression ya yang mana tadi menyenangkan, dan juga kalaupun mereka panik, marah, kita juga bisa mempunyai ekspresi yang tenang gitu ya. Nah, tentu semua ini bisa dengan kita pelajari sendiri tanpa harus kita meniru orang lain atau menjadi orang lain yang mana wah ini kalau interpersonal communication harus begini nih gitu ya. Itu semuanya yang penting kita ada attentiveness atau kita ada rasa ketertarikan, ada rasa peduli ya, itu yang diinginkan. Nah, kemudian sebenarnya di dalam effective communication ini kita butuh effort untuk bisa terjadi communication. Nah, dalam effort communication ini yang paling utama adalah mendengar ya. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak mau dengerin ya. Makanya suka ada orang suka berdebat, suka bantah-bantahan. Itu karena nggak mau saling mendengar ya. Begitu kita mendengar, nah terus kemudian apalagi misalnya ada hal informasi yang disampaikan dengan tulisan, kita membaca, kemudian kita mencoba digest, kita mencoba mencerna terlebih dahulu, dan kita menganalisis ya, kita menganalisis apa tadi informasi tadi yang telah kita dapat. Nah, kalau kita nggak ngerti, baru kita membuat pertanyaan. Nah, jadi effective communication itu semua tuh tadi ada hal-hal yang penting yang baru bisa terjadi, namanya efektif ya. Tadi kita mendengar, kita membaca, terus kita berusaha memahaminya, mencernanya, kemudian menganalisisnya. Terus kalau misalnya kita udah tanya sama nggak ya yang kita pikirkan, sama nggak ya analisis kita dengan teman kita gitu ya. Nah, baru itu terjadi effective communication. Kalau nggak, selalu miscommunication. Saya sering mendengar, waduh, katanya sekolah komunikasi, tapi kok selalu miskomunikasi? Ya itu tadi, karena kalau komunikasi itu kadang suka mau buru-buru ya, nggak mau dengerin. Nah dengan itu makanya ada training ini, nah membuat kita semua mempunyai pemahaman yang sama tentang effective communication. Nah di dalam komunikasi ini kita juga harus melihatkan ya, kalau komunikasi itu harus simpati. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada teman mengeluh, ataupun misalnya ada student yang komplain, atau orang tua yang marah-marah gitu ya, ataupun kadang sebenarnya dosen kasih masukan ataupun ada kritikan dari orang lain tentang kita, membuat hal-hal yang nggak menyenangkan gitu ya. Nah itu kita juga harus bisa belajar untuk pertama kita simpati dulu lah ya, kritikan yang disampaikan kepada kita, komplain, marahan gitu ya. Kita coba think of others. Kalau kita sendiri kadang-kadang kalau sedang kecewa, sedang marah, sedang unhappy, pasti kita juga maunya mau cepat-cepat, maunya marah. Kok kita kesel orang nggak ngerti ya. Jadi kita juga harus think of others. Kemudian semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, ibaratnya sesusah-susahnya kita, use
kind words ya. Kind words, kata-kata yang ramah, kata-kata yang manis itu gratis. Kata-kata yang baik itu tidak mahal gitu ya. Tapi orang akan selalu mengenangnya ya. Jadi use kind word itu juga part of dari effective communication. Orang yang tadinya mau marah, orang yang tadi mau komplain, ataupun tadi orang yang super sedih ya, kita bisa katakan bahwa kita juga merasakan hal yang sama gitu ya. Nah itu juga merupakan bahagian dari kind word ya. Nah kemudian in effective communication, selain tadi kita simpati, use kind words ya, kita juga memberi komplimen ya, untuk hal-hal yang bagus gitu, dan memberikan komplimen kepada teman untuk hal-hal yang pantas ya, bukan hal-hal komplimen yang akhirnya membuat orang yang diberi komplimen menjadi juga nggak comfortable ya. Nah memberikan komplimen untuk hal-hal yang wajar, hal-hal yang pantas, hal-hal yang menyenangkan, itu membuat orang lain senang, and it's all for free ya. Jadi nggak ada salahnya kita sering melakukan itu. Dan kalaupun teman kita memuji, atasan kita memuji, ataupun student memuji kita, terima komplimen itu, terima hadiah itu, dan menjadikan kita termotivasi lagi ya, dan membuat kita senang dan bahagia. Jangan kalau kita dikomplimen, enggak itu berlebihan gitu, itu bukan gue gitu ya. Nah akhirnya yang memberi komplimen juga jadi malu kan, waduh masa kok dia nggak terima gitu ya. Jadi terima kasih, dan sama-sama lah, atau banyak hal untuk cara menjawabnya dan menerima komplimen itu dengan menyenangkan. Dan komplimen all ya, semuanya kita berikan komplimen. Hari ini grup ya, tim LSPR, we doing a great job gitu ya. Halo teman-teman LSPR, alhamdulillah kita semua sehat gitu ya. Itu hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita semua bersama-sama merasakan kebahagiaan itu, and it's for free gitu. Nah kemudian lagi effective communication. Ya tadi effective communication tadi jangan lupa kita tadi membaca, kemudian mendengar, dan yang lebih penting lagi kita harus selalu check and recheck ya. Ini udah benar belum ya? Terus ini udah disampaikan belum ya? Terus kemudian apakah ini kedua belah pihak telah memahami ya, baik dari internal departemen LSPR, dari student, atau masing-masing ya, dari banyak hal gitu ya, untuk kita harus selalu saling check and recheck gitu ya. Begitu juga pekerjaan kita. Nah, dan lupa take notes ya. Take notes itu juga penting ya. Ibu Rini pernah berkata bahwa bolpen dan kertas itu sama pentingnya dengan otak kita ya. Jadi pada saat-saat tertentu, namanya kita manusia, kita bisa lupa. Kadang terlalu sibuk, terlalu bahagia, terlalu sedih, ataupun kesal, ataupun banyak hal yang membuat kadang-kadang sebagai manusia kita bisa lupa. Nah, kalau kita sering menulis, kita sering mencatat ya, atau sekarang pakai handphone ya, itu akan selalu ada di sana, dan selalu kita akan bisa balik lagi melihat catatan kita. Nah, terutama tadi untuk check and recheck lagi ya, apakah sudah dikerjakan, apakah sudah disampaikan, apakah sudah di filing, apa sudah di follow up ya, apakah sudah diambil, apakah sudah diterima gitu. Nah, kemudian juga di effective communication ini yang harus kita jaga adalah gossiping. Paling enak menggosipin orang lain, paling enak mencari kesalahan orang lain, paling enak mengomong kejelekan orang lain. Kenapa? Karena pada saat itu kita merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Kita merasa diri kita itu lebih bagus, sehingga kita happy ya. Padahal itu nggak benar gitu ya, ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, apalagi di belakangnya, itu hal yang sangat tabu ya. Jadi stop gossiping, karena gossiping itu kadang-kadang nanti orang yang mendengar menambah bumbunya, dan bisa sampai lagi ke orang yang diomongin tadi. Bahkan kan ada pepatah menyatakan, bahkan dinding pun bisa mendengar ya, cicak pun bisa menyampaikan. Nah, jadi hati-hati kalau dalam menggosip ini ya, apalagi untuk hal-hal yang tidak benar ya. Kadang-kadang orang suka berkata hal-hal yang tidak benar, terus kita kemudian menambah
dengan persepsi kita kemudian sampai ke orang banyak kan kasihan ya, nanti ujung-ujungnya bisa menjadi fitnah. Nah, jangan, ya itu tadi, we are not better than others. Kita semua manusia sama ya, kita tidak sempurna gitu ya. Nah, kemudian lagi yang harus kita ingat, hidup itu seperti roda berputar ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di samping ya. Itu seperti itu, dan seperti dunia ini berputar juga ya. Jadi kalau bisa kita menjadi bahagian dari tim, bahagian dari effective communication, kita itu berupaya untuk melakukan segala sesuatu itu untuk kebaikan ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan banyak orang. Semuanya akan mendapat catatan sendiri dari Tuhan. Namun demikian, apabila kita melakukan satu kebaikan, yang pertama akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, yaitu kita sendiri ya. Itu rewardnya. Nah, itu teman-teman, nanti Mr. Afdal akan menjelaskan lebih banyak lagi dan lebih detail lagi, tentu lebih menarik lagi tentang effective communication. Selamat untuk teman-teman semuanya belajar kembali. Saya juga terus belajar, dan setiap kita belajar tentu kita juga akan menemukan kebahagiaan, kesenangan, dan katanya kalau sering-sering belajar menjadi lebih awet muda. Demikian disampaikan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.